yang kau sembah selama politeos ini kan, politeosnya itu banyak dewa, banyak Tuhan, disembahnya Tuhan X, si Artemis, disembahnya si Zeus, disembahnya Poseidon. Ini nggak beres semua ini, Zeus, Poseidon, Artemis, nggak beres, bukan dewanya ini, dewa palsunya. Si yang tidak kau kenal, yang selama ini tidak kau kenal, yang tidak kau ketahui, tapi punya kekuatan, itu yang mau kenalkan sama kau, namanya Yesus Kristus. Itu yang maksud daripada kisah para rasul itu, Juma. Nah, sekarang berarti apakah orang-orang Athena mengganti penyembahan? Mereka membuang si Zeus, membuang Poseidon dan Artemis, hanya menyembah kepada Yesus. Nggak usah lagi sembah Artemis ini. Jadi begitu. Saya ulang lagi. Apakah orang Athena merubah penyembahan mereka? Ya, merubah penyembahan lah. Dulunya disembahnya juga Zeus. Coba mereka tidak lagi menyembah Zeus. Kata siapa? Coba. Sedangkan Paulus sendiri mengatakan, dewa yang kamu tidak kenal yang kamu sembah selama ini. Iya betul. Mereka menyembah dewa yang tidak dikenalnya itu. Tetapi kan mereka artinya ngambangnya ini punya kekuatan tapi tidak ku kenal. Itu yang dikenalkan sama si Paulus. Nah sekarang apakah mereka mengganti dewa? Dibuangnya kan, mereka tidak lagi polidewa. Kok dibuangnya? Kan mereka menyembah dewa yang mereka tidak kenal. Ya, iya memang yang mereka yang tidak kenal inilah dikenalkan si Paulus. Nah, sekarang dewa yang mereka tidak kenal ini itu sekarang mereka sembah juga kan? Namanya Yesus Kristus lah jadinya. Nah, beda nggak dengan dewa yang mereka sembah selama ini? Akhirnya mereka mengenal dari yang tidak mengenal jadi mengenal setelah dikenalkan oleh Paulus. Beda nggak? Beda atau tidak ya, beda lah dari si Zeus. Mereka tidak Mas orang yang beda. Tidak beda. Yang tadinya mereka sembah, mereka tidak kenal. Sekarang mereka sudah mengenal, tapi penyembahan mereka itu mereka tidak berubah, tetap saja oknum yang mereka sembah itu. Betul? Jadi akhirnya mereka menyembah Yesus yang akhirnya mereka mengenal. Jangan kau bicara sendiri. Jadi artinya dewa yang selama ini mereka sembah itu sudah benar, betul? Dewa yang selama ini mereka sembah sudah benar, Mas. Gimana? Gini Juma. Dewa yang tidak mereka kenal ini mereka sudah sembah. Dari dulu disembahnya sih memang. Tetapi berarti Yesus yang kau sembah itu adalah dewa yang tidak dikenali oleh orang Yahudi, orang Yunani yang mereka sudah sembah selama ini. Betul? Betul. Nah, berarti sembahanmu dengan nenek moyang orang Athena sembahannya sama, betul? Tapi bukan Zeus ya, bukan Artemis itu ya. Masola lagi garambang. Sudah jelas-jelas yang mereka sembah itu adalah dewa yang mereka tidak kenal, agnostos theos. Ada dewa yang mereka tidak kenal, betul. Selama ini nggak dikenalnya ini, tapi tapi yang mereka sembah selama ini kan dewa-dewa itu kan. Sabar dulu kau. Mereka kan banyak kuil ini, ada kuil Zeus, ada kuil Hera, ada ini. Ada satu mereka. Ini semua dikenalnya ini. Zeus ini dikenalnya, Hades dikenalnya, Poseidon dikenalnya, tetapi ada satu yang nggak dikenalnya. Jadi datanglah si Paulus. Ini semua aku tidak rajin kali kau beribadah kau katanya. Tapi yang kau sembah ini kan kau nggak kenal ini mulai zaman Bahola ini. Inilah yang kukenalkan sama kau yang maha kuasa ini katanya. Ini semua nggak beres ini, Poseidon apa Hera buang semua ke tong sampah ini. Akhirnya jadi satu lah, jadi Kristen lah mereka. Itulah di Yunani, Asia Kecil. Pertanyaan saya, apakah sembahan orang Athena dan sembahan orang Kristen itu sama? Dewa yang tidak mereka kenal itulah Yesus Kristus yang dikenalkan oleh Paulus. Iya, pertanyaan saya, apakah sama? Sama mana? Ya, mulai. Cari jurus untuk lari, cari jendela dia untuk kabur. Jangan sembahan orang Athena dan sembahan Kristen itu sama. Maksudmu dewa yang tidak kenal itu sama dengan Yesus Kristus? Yang jadi Kristen itu kan orang Athena, yang jadi Kristen kan orang Roma. Lalu satu lagi aku kritik kau Juma. Kau bilang ya, Yesus Kristus itu adalah dewa orang Roma. Dari mana kau pandai-pandaian? Lah, Paulus sendiri yang mengatakan kok.
Dewa yang kau sembah, yang selama ini kau tidak kenal, aku datang memperkenalkannya Itu kan dalam nama membalik, Kristus Kiong. Yesus. Sebentar dulu Kiong, sini kita tahu semua kau. Hai. Betapa nggak Masuk nyambung. lagi lah peda. Sini kau masolang, sini kau masolang. Bahwa kau bilang dewa Romawi itu adalah Yesus Kristus, salah. Kenapa aku bilang Siapa salah? bilang salah? Bahwa Dewa apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Apa yang kau sembah tanpa mengenalnya? Apa yang kau sembah? Ada objek Cuma biarkan yang dulu disembah, kubuktikan bahwa kau ada salah. penyembah. Diam dulu. Ada yang menyembah, dulu. ada yang disembah. Apa yang disembah Ya. oleh orang Athena adalah dewa-dewa mereka sendiri. Bukan Tuhannya Yahudi yang mereka sembah, tapi dewa independen Sebentar. yang disembah oleh orang-orang Athena. Betul? Kok betul-betul sabar dulu, biar ku terangkan dulu. Jadi kau ingin mengatakan bahwa yang disembah oleh orang Athena yang Theos itu adalah sama dengan Tuhannya orang Yahudi? Sebentar. Kita masuk ke Romawi dulu kita. Sini. Kau bilang. Ngaco. Gini lah nggak enak diskusinya kan kau. Sebentar aja dulu. Saya kan bertanya, Iya, kau perkosa orang apakah tamu. sembahan orang-orang Athena sama dengan sembahan yang disembah oleh Yesus dan murid-muridnya? Untuk dewa yang tidak dikenal itu adalah Yesus Kristus adalah benar, sama. Nanti setelah kemudian Paulus Tapi untuk Zeus bukan datang ke Zeus. Athena menggantikan sembahan mereka bernama Yesus, betul? Itu yang dikenalkan, yang tidak dikenal itu. Nah, itu berarti sembahan orang Athena dan sembahan orang Kristen sama, betul? Untuk Zeus tidak sama. Hei, masuk lagi lah beda. Memang menurutmu tidak sama, tapi Paulus mengatakan apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuperintahkan, itulah yang kuberitakan kemudian kepadamu. Berarti sembahan Kristen dan sembahan orang Athena itu sama, betul? Oh enggak Mulai. Kenapa Nggak kamu tidak sepenuhnya mau benar. mengakui? Nggak- Kenapa nggak kau tidak sepenuhnya mengakui benar. sama? Kenapa? Sebentar Karena dulu, Juma. kamu malu. Kalau kamu itu tahu dulu. sebenarnya orang-orang Athena itu menyembah dewa-dewa. Betul. Nah, gimana? Sebenarnya Jadi kamu sudah sadar? Orang Yunani itu menyembah banyak dewa. Ya, banyak A, B, C, D, Z, banyak mereka menyembahnya. Tapi ada tapi ada satu dewa yang mereka tidak mengenal tapi ditaunya maha kuasa juga. Tapi Maha kuasa disembahnya juga. disembahnya juga, betul. Berarti sembahanmu dengan sembahan dulu, mereka Juma. orang-orang Yunani sama. Sebentar dulu, kenapa langsung kau apakan? Kau ngomong lah. Nah, berarti sama. Apa yang disembah oleh orang Athena dan apa yang disembah oleh orang Kristen hari ini itu sama. Sedangkan Yang tidak- hari ini, tanggal berapa hari ini? Tanggal 4 Tanggal 20. November 2025. Sembahan yang disembah oleh orang Yahudi dan sembahan yang disembah oleh orang Kristen, yaitu dewa Athena, itu adalah sembahan yang berbeda. Iya, kok pagi-pagi tahu lah, kamu beritahu ya, itu. Mau lari kemanapun, tetap saja kemudian kalian dianggap Abu Dazarah, dianggap bidat sama orang Yahudi. Kenapa? Karena kalian menyembah dewanya orang Barat. Sabar dulu, aku dulu ngomong Jumat apa Ayo, silakan. dulu. Tuduhanmu tadi Jumat tentang dewa Romawi adalah yang disembah oleh Paulus, yang orang Kristen. Ya. Tidak benar. Dewa Romawi ini kan Jupiter, ini kan dewa Itu inilah dewa-dewa yang tidak mereka kenal, cuman sekedar nama doang. Sebentar dulu, Jupiter, Jumat. Zeus, Hermes, itu cuman Sebentar nama. dulu. Mereka tidak Langsung mengenal. Itulah yang ya. disembah oleh orang Kristen. Iya, sebentar dulu. Sebentar. Bahwa Paulus mati dibunuh oleh pemerintahan Romawi. Benar ya kan? Paulus itu dibunuh oleh pemerintahan Romawi. Menggenapi nubuat itu. Sebentar dulu. Benar, kutanya dulu kok. Benarkah Paulus itu dipenggal oleh pemerintah Romawi? Ya. Betul. Kenapa dia dipenggal oleh pemerintah Romawi? Karena Paulus menyebarkan kekristenan, kan begitu? Artinya melawan dewa-dewa Romawi. Artinya Paulus mengenalkan Kristus ini lebih hebat dari dewa Romawi dan mengajarkan kekristenan di Romawi.
maka dipenggal. Lalu dari situ saja bisa disimpulkan bahwa Paulus tidak pernah menyembah dewa-dewa Romawi. Dia mengenalkan Kristus kepada umat Romawi, kepada masyarakat Romawi di situ. Karena tidak terima, dipenggal lehernya. Kenapa kau bilang dia nyembah Romawi, dewa Romawi? Saudara, Mas Solang. saudara, Nah, Paulus itu ditangkap karena memicu kerusuhan di Yerusalem. Dia Bukan, Paulus salah. ini, tunggu dulu. Dia Paulus ini itu mengajarkan ajaran yang mencakup tentang Yesus sebagai Tuhan. Pertama, menyinggung orang-orang Yahudi karena menganggap bahwa Tuhannya Yahudi menjadi Yesus. Dan juga otoritas Romawi pada saat itu mereka marah. Karena kenapa? Dewa-dewa yang mereka sembah selama ini mereka ajarkan itu adalah Yesus juga. Itu yang perlu Anda pahami. Memang dia orang Roma marah tentang itu, betul. Tetapi yang menjadi catatan penting bagimu adalah Paulus pendiri agamamu itu mengajarkan orang Athena untuk meninggalkan dewa-dewa mereka menuju kepada dewa yang mereka sembah mereka tidak kenal bernama Kristus Yesus. Berarti Paulus ingin menggantikan dewa-dewa mereka itu dengan Yesus, yang mana dewa-dewa yang mereka sembah itu adalah dewa yang tidak dikenal, yang adalah Yesus itu sendiri. Maka Paulus datang mengajarkan, ini loh dewa yang kalian sembah selama ini namanya Yesus. Marahlah orang Roma. Enak aja, siapa yang mau menyembah Yesus? Tapi pada ujungnya kemudian mereka beriman, mereka percaya ujung-ujungnya. Bahkan Paulus itu dan menjadi paus. Betul. Pada akhir begitu. dengar. Begitu, Gini, saudara. ada benarnya ucapanmu, tapi ada kau pelintir gini dia ya. Kok pelintir pula? Sebentar dulu kawan, sebentar dulu. Romawi dan Yunani itu politeis, artinya mereka menyembah banyak Tuhan, banyak dewa. Ya, Oke. samanya Kristen, ada bedanya. Diam dulu kau, ribut kali kau. Tunggu dulu. Jadi Kristen ini kan monoteisnya ini, tetapi walaupun dibilang Tritunggal itu sulit dipahami ya, kalian pahami, tapi kami pahamnya itu. Iya, Nah, sama seperti Athena. ada satu dewa, satu teos, ada satu teos yang memang ini tidak dikenal, selebihnya dikenal. A B C D Z ini dikenal, ini Uranus lah, Jupiter. Yang tidak Nah, dikenal oleh orang-orang yang Roma. tidak dikenal oleh orang-orang Yunani. Kalau Romawi aku kurang. Tapi kurang sebenarnya yang mereka sembah itulah selama ini. tahu. Sebentar, semua disembahnya, bukan hanya yang tidak dikenal ini. Iya, itulah yang Sebentar mereka dulu. sembah selama ini adalah dewa yang mereka tidak kenal yang namanya Kristus Yesus. Sabar dulu kawan. Yang disembah orang Yunani Athena ini karena disembahnya semua, disembahnya juga Zeus, disembahnya juga Hermes, disembahnya juga yang tidak dikenal ini. Memang betul, ada juga ritual mereka untuk si tidak dikenal ini, si Theos, Agnostos Theos itu. Nah, tetapi nggak dikenalnya siapa sih ini? Yang tidak dikenal ini kok ada kekuatan ini? Nah, datanglah si Paulus mengenalkan, "Oi orang Yunani, ini semua dewa ini yang kau kenal ini, aku mau mengenalkan bahwa yang tidak kau kenal ini sebenarnya adalah Yesus Kristus yang Maha Kuasa itu." Jadi Maka ini mereka menyadari bahwa selama Ya. ini mereka tidak salah sembah. jadi betul. Yang salah sembah itu mereka. Selama Begini, kawan. ini sebelum Paulus mengajarkan tentang dewa Yesus, mereka sudah tidak salah sembah, betul? Bukan, mereka salah sembah karena karena semua disembahnya. Tidak salah sembah. Di kau yang mereka banyak menyembah Coba. politeis. Coba tunjukkan kepada saya ajakan Paulus meninggalkan dewa-dewa mereka untuk menuju kepada Yesus. Ada nggak? Mana dalilnya? Ada. Mana dalilnya? Mana? Jadi maksudmu Paulus mengajarkan agar menyembah Zeus? Ya, enggak. Paulus mengajarkan Tanya dulu meninggalkan kau. dewa-dewa mereka dan menuju kepada Yesus. Ada enggak? Akhirnya kan mereka nggak menyembah Zeus. Enggak ada. Enggak Cuma. ada. Paulus malah menekankan bahwa yang kau sembah itu sudah betul. Tapi Yang kamu tidak tidak dikenali tidak? mengenalnya. Yang Betul, benar yang- itu, yang kau tidak kenal itu, itulah Yesus yang kuperkenalkan samamu. Lanjutkan, lanjutkan kata Paulus, lanjutkan nyembah dewa dulu, terus. Ya, sebentar Tapi dulu, dalam kawan. nama Yesus. Jadi yang mereka tidak mengenal selama ini juga, mereka tidak mengenal Kristus, benar. Tetapi Mereka tidak mengenal Agnostos Theos, bukan Kristus. Jangan dibalik. Agnostos Theos ini Agnostos kan Theos yang mereka sembah selama ini itu sudah benar.
Ntar Itu sudah dulu. betul. Kata Iya, Paulus, sembahanmu dengar aku dulu. melihat kamu itu begitu taat untuk beribadah. Itu sudah Iya. betul itu. Tetapi kali ini kau harus mengenal apa yang kau sembah itu. Yang kau sembah itu sebenarnya adalah Kristus Yesus. Bukan dewa baru, ini dewa lama. Tapi Dewa baru. kemudian Paulus permaknamanya menjadi Kristus Yesus. Dengar kawan. Loh, itu dalil Dulu. kisah para rasul 17. Sebentar dulu, kawan. Bukan Sebentar. dewa Jadi lama. Dewa Hati. baru. Sorry, bukan dewa baru tapi dewa lama. Cuma Sebentar. nama baru. saat ini, jadi Romawi kuno dan Yunani itu adalah Eropa saat ini ya. Itu adalah Eropa saat ini. Romawi kuno itu kerajaan Inggris, Denmark, itu Romawi kunonya itu yang terpecah. Nah, saat ini mereka Romawi itu sudah menerima Kristus, meninggalkan dewa-dewa mereka dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Salah. Dan- Mereka tidak meninggalkan dewa mereka. Nyak dulu kau, Inggris sekarang Makanya menyembah- Natal masih mereka peringati. Makanya Bentar dulu, ibadah Juma. mereka masih hari Minggu. Makanya makanan dulu. mereka masih babi. Masih berpesta dengan makanan-makanan persembahan kepada dewa-dewa mereka. Jangan kau politisi semua itu. Bentar dulu, Mereka Juma. menyembah dewa mereka dalam nama baru yaitu Kristus. Tapi objeknya, oknumnya sama. Sini dulu. Loh, Paulus sendiri yang mengatakan, dewa yang ngomong. kau tidak kenal, yang kau sembah selama ini, yang kau puja selama ini, Ya, harus ya. kau kenal dia. Nih dia, namanya Kristus Yesus. Makanya kalau Anda lihat orang-orang Roma, kalau mereka beribadah, mereka cium-cium patung bayi. Kenapa? Karena itu adalah dewa mereka yang mereka tidak kenal, yang Paulus ajarkan kemudian namanya Kristus. Patung bayi itu kan ada apalah dicium-cium itu. Itu hanya Pada biar intinya, saudara harus sadar bahwa Kristus jadi yang kalian sembah jadi itu aku bukan bosan saudara orang kalian nggak Yahudi. Kristus yang kau sembah itu adalah dewa Athena dalam nama Yesus Kristus. Titik. Dah. Udah, selesai. Jadi gini Paulus kebiasaanmu. sendiri yang mengatakan itu, Cak Ayu. Paulus yang mengatakan. Lagian orang Roma. Yahudi juga kan tidak mengenal agamamu, tidak mengenal Tuhanmu sampai hari ini. Orang Yahudi tidak mengakui sembahan kalian itu sama dengan sembahan mereka. Kenapa? Karena kalian menyembah dewa orang Roma, dewa Athena yang kalian sembah. Salah karena Kak Yesus adalah manusia. Mereka tidak pernah Allah itu nggak pernah jadi manusia, maka mereka Lah menolak dalam Yesus. konsep Yudaism itu tidak Bodoh masuk kali, Kak. akal mereka untuk dengar. Di dalam kitab Yeremia 31, 34, jangan lagi orang mengajarkan tentang Tuhan karena mereka semua baik kecil maupun besar sudah mengenal Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan yang mereka kenal kok tiba-tiba berasal dari keturunan pesina, tiba-tiba menjadi bayi, tiba-tiba datang ke tengah. Bukan itu. Salah. Orang-orang Yahudi sudah mengenal Tuhannya seperti umat Islam mengenal Tuhannya. Tidak seperti Kristen, Tuhan itu harus turun jadi bayi, begini, bagaimana. Itu dewa Athena. Yesus itu dewa Athena. Bukan. Orang Yahudi menolak Yesus karena Yesus itu manusia. Bagi Yahudi. Ya, menolaknya sebagai apa? Sebentar dulu. Bagi Menolaknya Yahudi. sebagai apa? Jelas dulu. Yesus Tidak datang mungkin. memperkenalkan dirinya sebagai Mesias. Ditolak sebagai Mesias. Bukan Sabar ditolak dulu, sebagai Jim. dewa. Kau perkosa tamumu ketapel. Leh, kamu ini karet. Kau bilang, kau sama seperti Zakir Naik. Kau menang lidah karet aja ya. Kau Kutanya bebanmu dulu aja. samamu. Yesus datang memperkenalkan dirinya sebagai apa? Sebagai hamba. Nah, sebagai hamba diterima nggak sama Yahudi? Utusan. Diterima sebagai apa? Diterima. Mereka kan menganggap Yesus sebagai guru dan guru itu. Ya, Guru diterima nggak ketika kemudian otoritas yang memegang kekuasaan pada saat itu diterima nggak Yesus sebagai Mesias? Awalnya kalau ada sebagian menerima, tapi orang tidak Kau terima. ini. Sampai pada endingnya mereka ingin mengeksekusi mati karena mereka nggak percaya dia Mesias. Memang nggak percaya mereka Mesias, betul. Nah, lantas kenapa berubah menjadi nggak percaya menjadi dewa? Tuyul. Loh, kok jadi dewa? Lah kamu mengatakan orang Yahudi tidak percaya kalau dia Tuhan. Dari mana ilmunya?
Betul. Lalu Yesus sibuk mengajarkan aku utusan kok dari Tuhan pula Iya. ditolak. Bukan begitu. Kamu ini sebagai Tunggu seorang dulu. Kristen yang menyembah agnostos Cuma- theos, seakan-akan Yesus itu datang sebagai dewa agnostos theos kepada orang Yahudi. Tidak. Yesus datang mengajarkan dirinya sebagai Mesias, orang yang diurapi selayaknya Hezekia, Daud, Saul, Salomo, Harun dan seterusnya. Ditolak. Datang Kristen, wah, Yesus Tuhan kami ditolak sebagai Tuhan oleh orang-orang. Pret. Ngarang jadi aja kok terus. Kok jadi kau yang Di mana orang Yahudi menolak Yesus sebagai Tuhan, di mana? Hah? Di mana orang Yahudi menolak Yesus sebagai dewa, di mana? Di mana Ada aja. Kan Orang pertanyaannya Yahudi menolak Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias, selayaknya Harun, Iya. selayaknya Musa, ditolak. Oh, salah, Bukan ditolak enggak sebagai begitu. dewa. Masolang generasi. Yesus Enggak datang mengajarkan begitu. dirinya sebagai utusan, bukan sebagai dewa. Yang mengajarkan Yesus turun sebagai dewa itu Paulus. Kepada orang Roma, kepada orang Athena, bukan kepada orang Yahudi. Makanya Paulus mengatakan, aku diutus untuk orang non-Yahudi. Karena kalau kepada Yahudi, Paulus nggak bisa berbohong. Paulus nggak bisa nipu. Kan orang Yahudi kok sudah dia- paham kok- tentang kok jadi kau Tuhan. ngarang-ngarang? Maka Paulus berbohong. Paulus mengaku diutus kepada non-Yahudi. Karena orang Yahudi masih menyembah dewa-dewa. Maka supaya ajarannya laku, maka dewa mereka katakan, dewa yang kalian sembah selama ini itu sebenarnya adalah Yesus. Maka sembahlah Nah, Yesus. nah, begini, Karena itu si Yesus itu dewa kalian. Itu fakta, saudara Darel, ban karet. dengar kawan, dengar. Cuma dulu, kan berkali ku bilang politeis yang ada di Yunani dulu itu mereka menyembah banyak dewa, tapi ada satu yang mereka tidak mengenal, tapi yang maha kuasa, namanya dewa yang tidak dikenal, dan saudara. itulah yang diperkenalkan sama Paulus. Orang Athena, dewa yang kau Saudara. sembah di kuil ini Barakallahu adalah fiik, sahabat itu Nats. yang mau kuperkenalkan, namanya Eh. Yesus, benar. Eh. Tetapi Eh. sebentar dulu kawan, sebentar aja. Tetapi Eh. Paulus tidak pernah berkata sembahlah Zeus, sembahlah Artemis, sembah, tidak, buang semua di ketong sampah semua ini, Artemis semua Tidak ini, bisa Zeus dibuang, tidak bisa Nggak bisa dibuang. dibuang. Yang Masih benarnya kau adalah percayai dewa-dewa mereka sampai hari ini memanglah masih. kau sama kau seperti Zakir Naik bodoh. Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Pneuma Oh, jadi- masih ada sampai hari Jadi ini. dewa bapak, dewa anak. Masih kau percaya sampai hari ini. Ada 3 dewa yang kalian sembah karena sampai kau hari jadi ini. guru enggak begitulah bodoh semua apologi Islam ini. Hari ini orang Kristen masih menyembah 3 dewa dalam satu. Jangan kau bohongi kami. Kami paham betul. Kalian itu penyembah 3 dewa dalam satu Sate dewa. Madura ini. Itu fakta, itu real. Kau menyembah kemudian yang disebut Bapa, kau menyembah yang disebut Anak, kau menyembah juga yang disebut Roh Pneuma. Bagus. Tiga-tiganya ini adalah Tuhan kalian. Dewa-dewa yang disembah oleh orang Athena, orang Yunani. Ada dewa senior, ada dewa junior, dan juga ada dewa perempuan malah kalau kita berbicara terkait dengan ajaran politeisme terlebih dahulu. Ini harus Oh, paham. pandai kali kau, pandai Makanya kali ya. dengar saya. Makanya kemudian di dalam Wahyu 5 nomor 6, ajaran kemudian paganisme muncul di situ. Inilah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Jadi itu dewa-dewa lah itu masuknya itu. Yang Jelas dua Theos itu apa? Theos itu apa? Kepala kau. Apakah orang Roma, apakah orang Kau Yahudi ngarang menyembah aja Theos? kau. Kutanya dulu Jadi samamu. kau pandai-pandai Apakah yang orang menafsir kitab Yahudi orang. menyembah Theos? Kutanya dulu samamu. Apakah orang mana? Yahudi menyembah Theos? Ya, orang Yahudi menyembah Allah. Nah, beda. Orang Roma Yunani menyembah Theos. Sembahan orang Yahudi bukan Theos. Kau paham dulu di situ. Sedangkan orang Kristen ini menyembah Theos. Sulit Theos sekali itu penerapan dewa. kata ini. Orang Yahudi menyembah Elohim, tidak menyembah Theos. Kau harus paham itu. Kau harus Theos ngerti itu itu. bisa God. Theos itu bahasa Inggrisnya God, bisa Nah, Allah. itu suka-suka kamu. Yang jelas, ketika orang-orang Yahudi diajarkan, jangan kau menyembah kepada ilah lain. Ilah yang dimaksud itu adalah Pneuma. Coba kamu lihat kemudian di dalam Yesaya 66 nomor 17, nomor 18. Apa yang dikatakan oleh kitabnya Yahudi? Menyembah kepada Theos. Menyembah kepada Theos yang memuja-muja kemudian dewa taman-taman Theos. Theos yang dikatakan di situ Theos.
Bukan dikatakan Elohim atau Eloa atau Adonai. Tidak. Jadi agnostos theos yang diperkenalkan oleh orang Roma yang sedang berdampingan dengan orang-orang Yahudi itu berbeda dengan sembahan orang Yahudi yang mereka sebut Eloa. Eloa dan Theos adalah dua sembahan yang berbeda. Eloa adalah sembahan Abraham, sedangkan Theos adalah sembahan orang Roma Yunani kuno. Paulus kemudian datang merayu mereka. Kalau kemudian Paulus datang mengajarkan, Tuhan yang benar itu adalah Tuhannya Yahudi, itu tidak akan mungkin diterima ajarannya. Maka dia mengatakan apa? Aku datang memperkenalkan dewa kalian loh. Dewa kalian itu datang mengobrak-abrik tanah Israel. Dia membangkitkan orang mati dan disaksikan oleh apa? Kerajaan, oleh raja-raja sebagai perwakilan Imperium Romawi, Pilatus, Herodes. Mereka menyaksikan betapa Yesus Tuhan kalian, dewa kalian itu datang kemudian. Maka orang-orang itu percaya. Sampai hari ini mereka menyembah dewa-dewa mereka. Sebentar lagi mereka akan merayakan tanggal 25 Desember. Apakah itu kelahiran Isa? Apakah itu kelahiran anak Maria? Bukan. Itu kelahiran dewa-dewa Athena tanggal 25 Desember. Pahami itu. Ini kok ngarang-ngarang dewa Athena. Dewa buku tampari dewa Athena itu, si Zeus itu biar ku Ya itu maumu Zeus itu. karena kau sudah tahu kau itu kecemburuan akidah. Bukan. Kau kena cemburu akidah itu. Kalau kau Kamu bilang ingin cuma menyembunyikan dewa yang identitas tidak dikenal Tuhanmu. itu adalah Yesus, benar. Itu yang dikenalkan si Paulus. Nah, itu dia. Sekarang saya tanya samamu. Apakah orang Yahudi bagi mereka Yesus itu adalah Elohim? Tidak, mereka nggak mengaku Nah, itu. tidak. Sekarang apakah orang Roma Yesus itu adalah dewa mereka? Yesus itu dewa yang tidak dikenal mereka itu. Orang Ya, apakah iya? Apakah iya? Tapi kan dulu mereka nggak kenal. Saya ulang lagi, apakah Bentar iya? Dulu, setelah dikenalkan si Paulus baru Kau mereka jawab, kau kenal. jawab. Apakah iya? Apakah dia Yesus apa? bagi orang Roma dan orang Athena adalah dewa mereka yang turun ke bumi jadi manusia. Apakah iya? Oh tidak, salah itu. Oh, salah lagi. Salah lagi. Salah. Filipi 2 nomor Tetap. 6, nomor 7, nomor 8 kau baca. Coba. Bagaimana Paulus mendoktrin orang-orang yang ada di ajarannya bahwa Theos yang disembah oleh orang Roma Yunani turun ke bumi mengambil rupa hamba yaitu Yesus Kristus dan mati sampai dia taat sampai mati di atas salib. Betul? Yesus itu kan Tuhan yang jadi manusia. Nah, itu ajaran Roma atau ajaran Yahudi? Ajaran Roma, ajaran Paulus lah. Ya, ajaran Paulus yang diajarkan kepada Yahudi atau kepada non-Yahudi? Melalui firman Allah. Melalui Iya, Roh dari Kudus. talo. Oh, dari Talo. Untuk Dan lucu orang kau. Yahudi atau untuk orang Roma? Untuk semua bangsa-bangsa. Nenekmu kiper. Tak Bapakmu ada kiper. Paulus itu. Dengar. Begila Dengar. Paulus ketika dia kembali dari mengajarkan agama Kristen, dia bertaubat di Yerusalem. Bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Kau baca kisah para Rasul 21. Paulus nomor 15 bertobat sampai nomor balik lagi 26. dia ke Yahudi gitu. Balik lagi dia ke Yahudi. Betul. Pala bapak kau kiper dia sampai Nenekmu dipenggal- kiper. Kau baca. Saya baca dalilnya sampai mau. dipenggal Berani kau baca dia. dalilnya. Berani kau Bodoh baca kali dalilnya. itu. Berani Apa kau kata baca Paulus? dalilnya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nggak, kau Itu di depan orang-orang Kristen. Di depan orang Kristen dia mengatakan itu. Tapi di depan orang Yahudi dia pura-pura bertaubat. makanlah kerupuk jange itu bodoh kali kau. Saya baca dalilnya samamu. Kau diam baik-baik. Saya bacakan samamu. Yang baik-baik kata jadi kau yang ngarang-ngarang kitab orang. Karena saya berbicara berdasarkan data. Bukan doktrin. Data apanya? Saya baca kisah para pewarta. Baca. Oke. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem, kota non politeism. Ya. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, nah ini bukan lagi penyembah dewa-dewa Athena nih. Tiba di Yerusalem. Ya, ibu kota. Seorang harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan oleh Theos di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya.
Mendengar itu, mereka memuliakan Theos. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengarkan tentang engkau, wahai yang tinggal di antara bangsa-bangsa asing, untuk lepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menatap." Jadi bagaimana sekarang, wahai Paulus? Tentu mereka akan mendengarkan kamu, bahwa kamu telah datang kemari. Sebab itu, lakukan apa yang kami katakan ini. Penatua berkata kepada Paulus, lakukan apa yang kami perintahkan ini. Betul. Apa itu? Di antara kami ada ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukan pensucian dirimu. Lakukan pensucian, pentahiran dirimu. Lakukan, sucikan dirimu, tahirkan dirimu, bertaubatlah kau. Itu fakta. Bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar. Kabar tentang kau melarang orang bersunat, kabar tentang engkau melarang orang dibatasi makanan-makanan, itu semuanya tidak benar. Anggaplah itu semua bohong. Melainkan bahwa engkau telah memelihara hukum Taurat, melainkan bahwa engkau tidak mengajarkan agama Kristen. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, supaya kami menuliskan putusan-putusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang tadinya dihalalkan. Pada keesokan harinya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan Paulus mentahirkan dirinya bersama-sama dengan mereka. Lalu Paulus masuk ke dalam Baitullah atau Bait Suci untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Paulus masih melakukan persembahan, padahal di luar Kristen dia sudah mengajarkan kepada orang Kristen sekali saja persembahan, yaitu Yesus Kristus. Begitu dia balik ke Yerusalem, dia masih mempersembahkan kucuk. Persembahan Penyesat. apa yang sebentar. Penyesat. Apakah Ketika Paulus dia kembali ke Yerusalem, kenapa dia mentahirkan dirinya? Kalau ajaran Kristen itu benar, kenapa dia mentahirkan dirinya? apa yang dipersembahkan Paulus rupanya Saya tidak peduli persembahan Apakah apa dia memotong yang dia merpati atau dengar. anak domba? Kenapa dia mentahirkan dirinya? Kutanya dulu. pentahiran dirinya. Kalau pentahiran dirinya aku kurang paham itu. Bagaimana kenapa dia mentahirkan dirinya? Tapi dengar sebentar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Paulus pendiri Kristen ketika kepada orang Yahudi, aku adalah rasul yang paling baik di antara seluruh rasul. Akulah yang harus kau teladani. Begitu pulang ke Yerusalem jadi lontong sayur. Seperti kucing yang disiram air. Penipu, pembohong, penyesat. Kembali ke Yerusalem, ditahirkan dirinya kembali. Kemudian dia mempersembahkan persembahan untuk mensucikan dirinya kembali. Dasar penipu, laknat, menyesatkan manusia. Oh, tidak. Andai saja agama Kristen itu adalah agama benar, maka jangankan dia yang ditahirkan, dia justru akan mengatakan kepada Yakobus, saudara kandungnya Yesus, hei Yakobus, saudara kandungnya Tuhannya orang Romawi bernama Yesus. Aja semua berkumpul orang Yerusalem. Aja. Baptis dia dalam nama Dewa Bapa, Dewa Anak, dan Dewa Roh. Sebutkan mereka bahwa mereka adalah Kristen sekarang ini. Rubah sinagoge menjadi gereja tempat kita menyembah ke depan. Malah dia seperti sayur lontong basi. Malah dia kemudian ditobatkan, ditahirkan. Malah dia bayar juga 4 orang yang bernasar itu. Lalu masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi dan mengatakan pentahiran akan selesai Doro, dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Kampret.
Padahal dia yang sudah merubah kemudian persembahan orang-orang Jadi Yahudi kau yang emosi, menjadi Juma. persembahan orang Yunani. Mempersembahkan satu kali saja untuk dosa-dosa kita. Bahkan bukan untuk dosa kita saja, tapi dosa seluruh dunia. Pret! Terus Kok kenapa jadi- dia mentahirkan jadi diri? kau yang Tanya dulu. apa? Kayak gitu. Kenapa? Pret! Kenapa dia mentahirkan diri? Coba. Kalau agama Kristen itu benar, Ulang kenapa dia generasi. mentahirkan diri? Masuk Hah? ulang generasi. Udah gila Hah? kau Juma. Tenang dulu kau. Kenapa? Kenapa? Kenapa Paulus bertobat dari ajaran Kristen? Kenapa aku tanya? Apa? Mana ada tobat dari jalan Kristen? Dia sampai mati dia tetap Kristen kok. Paulus mengatakan, orang-orang yang ada pada saat itu, Yakobus, semua penatua hadir pada saat itu. Bagaimana ini Paulus? Bagaimana sekarang? Tentang mereka yang akan mendengarkan bahwa engkau kembali ke sini. Di mana mereka menurut mereka, kau itu penyesat. Kau itu penyesat. Kau sudah menyesatkan kemudian orang-orang Yahudi. Makanya di Kisah Para Rasul 24 nomor 5 dikatakan, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Penyesat dia ini. Begitu balik ke Yerusalem, ketepek halilintar. Masuklah dia kemudian, hei Paulus, sini kau, duduk. Kami mendengarkan kamu di luar sana menghalalkan makanan yang diharamkan oleh agama Yahudi. Betul? Kamu melarang mereka bersunat. Betul? Aduh, bagaimana ini sekarang? Kau akan hancur ini. Lalu bagaimana Pak? Tolong saya Pak. Ya apa solusinya Pak? Sekarang juga ada kau orang masalah empat. generasi. Dengar, Bukan ada begitu. 4 orang yang punya nazar. Sampai mati Kau panggil Paulus dia, tetap kau Kristen. ajak dia, kau bayarkan kemudian nazarnya, lalu kau bersama-sama mentahirkan diri kalian. Bah, Sanggup jadi nggak kau kau Paulus? pasti yang menerangkan semua. Iya sanggup paman, sanggup paman. Apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi pada hari berikutnya? Menceritakan Kristen ini. Dengar. Pada hari berikutnya, Paulus pendiri agama Kristen yang menyembah kepada dewa-dewa Athena membawa Masuk, orang-orang itu serta dengan dia, dan Paulus mentahirkan diri. Ku tanya dulu, Paulus mentahirkan diri dari apa? Mentahirkan diri itu kan mensucikan apa tuh? Membersihkan diri. Macam sholat kau. Paulus mentahirkan diri dari apa? Nah, kalau itu aku kurang tahu entah dari apa. Apakah itu baptisan seperti apa? Hey! Paulus mentahirkan diri dari mengajarkan agama Kristen tidak bersunat, makan babi dan seterusnya. Oh, Camkan salah. itu baik-baik. Bukan- Oh, salah, bukan salah. Bagaimana ini sekarang? Mereka telah mendengarkan tentang engkau, bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu kau melakukan apa yang kami katakan, di antara kami ada 4 orang bernasar. Kenapa bisa demikian? Karena dia telah mendengarkan bahwa kamu telah mengajarkan semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa asing untuk melepaskan hukum Taurat. Orang-orang di sini mendengarkan kamu mengajak orang-orang Israel, orang-orang Yahudi di luar sana untuk melepaskan hukum Taurat. Hah? Demi untuk mengajarkan agama Kristen, kau ajarkan begini di luar sana. Tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Apabila kamu masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Dengan matinya Yesus di tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Begitu masuk ke Yerusalem, orang-orang mendengarkan kamu mengajarkan orang-orang Yahudi yang tinggal di bangsa asing untuk melepaskan hukum Musa ya, hukum Taurat ya. Iya. Kamu mengajarkan agar anak-anak mereka jangan lagi disunat ya. Iya. Kamu mengajarkan agar mereka jangan lagi hidup sesuai dengan adat istiadat kita ya. Iya. Bagaimana sekarang? Iya, bagaimana Pak? Jadi sekarang bagaimana? Iya, sekarang tolong saya Pak. Bagaimana kawan, Pak? sebentar. Begini Paulus, begini. Supaya kamu Mentahirkan itu diri tidak dihukum itu Paulus, sebenarnya, supaya kau itu tidak disalib Paulus, kau sekarang tahirkan dirimu bersama dengan 4 orang yang bernasar. Sanggup kau, Dek? Sanggup, Paman. Maka keesokan harinya Paulus membawa 4 orang itu beserta dengan dirinya, dan Paulus mentahirkan diri. Paulus mentobatkan dirinya, Paulus mentahirkan dirinya dari ajaran membatalkan hukum Torah. Dari ajaran mengajarkan jangan bersunat dan makan babi.
Dari situlah Paulus bertobat. Makanya saya katakan samamu, kenapa orang Kristen tidak sibuk dengan Paulus? Paulus siapa bapaknya, siapa mamanya, siapa kakeknya? Karena sebenarnya Paulus itu cuman alat untuk menyembah dewanya orang Roma. Athena. Itu real. Kau kehilangan Paulus, kau kehilangan arah tentang Paulus, apalagi tentang Yesus. Sekarang kalian Natalan, tahun baruan, melahirkan kemudian ajaran, memperingati bangkitnya Tuhan dari kubur, lahirnya Tuhan kemudian dari rahim Maria, dan seterusnya, bla 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 bla, dan kekristenan. Semua itu adalah konsep Roma Yunani, bukan konsep Yahudi. Sadarilah itu. Yang datang mengajarkan di Nusantara ini tentang kekristenan itu bukan orang Yahudi, tetapi orang-orang Barat, penyembah dewa-dewa Roma Yunani dalam nama Yesus Kristus. Pahami itu, sadari itu. Saya kira cukup demikian kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan saudara Darel tidak lagi menjadi karet, tapi menjadi bubur. Demikian. Masolang generasi kau kan, iyalah apalah mau bilang, nggak terlawan kau, karet kali lidah murjumah, nggak bisa kau kasih kesempatan. Kabur lagi. Kebenaran itu pahit, kawan. Kebenaran itu pahit. Makanya Al-Quran itu mengatakan kepada kami umat Islam, faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudara setan. Kami bukan membenci. Bukan. Kami tidak membenci kalian. Kata Al-Quran, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Apakah engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Itu orang-orang kafir. Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, juga mengunci penglihatan mereka, dan mereka dapat azab yang sangat berat. Walahum azabun azim. Wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu yang Anda harus paham, bahwa kami umat Islam beriman kepada Allah dan hari akhir. Kau juga mengatakan itu, beriman kepada Agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal itu Tuhannya Abraham, pret. Dan kami juga beriman kepada hari kebangkitan, pret. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin, padahal sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang mukmin, bukan orang-orang beriman. Kalian hanya mengotori mulut kalian. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah mengunci hati kalian. Kenapa demikian? Karena kalian tidak menggunakan akal sehat. Maka Al-Quran menjelaskan bahwasanya kalian memang pantas untuk sesat. Kalian memang pantas kemudian untuk sesat. Kenapa? Karena kalian tidak menggunakan akal sehat. Manusia itu terdiri dari dua kelompok, kata Al-Quran. Bahwa kita manusia ini terdiri dari dua kelompok, itu disebabkan karena kita sendiri. Kita yang memilih jalan kita sendiri, bukan Tuhan yang menetapkan jalan kita. Kita dikasih jalan oleh Allah. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Sekelompok manusia diberi Allah petunjuk. Kenapa? Karena mereka menggunakan akal sehat. Dan sebagian lagi pantas untuk sesat. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan akal sehat. Mereka beragama, mereka punya keyakinan, mereka mengatakan ini adalah petunjuk. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini adalah petunjuk Tuhan yang benar. Apa itu? Menyembah Kristus. Pret. Mana dalilnya? Mana ajaran Yesus untuk menyembah dirinya? Mana firman Tuhan Elohim yang datang kepada baginda Nabi Musa alaihissalam? Mana dalilnya? Bahwa ajaran yang mendapatkan petunjuk adalah menyembah oknum yang bernama Kristus. Mana dalil? Tak ada dalil. Tak ada dalil. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Kalian menyangka bahwasanya kalian mendapatkan petunjuk. Maka kemudian Al-Quran menyeru kepada seluruh umat manusia. Ya Bani Adam, wahai Bani Adam, jangan lagi kamu kemudian mau disesatkan oleh iblis, sebagaimana iblis kemudian menyesatkan ayah ibu kalian. Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma yuriyahuma sawatihima. Jangan. Kalau Adam alaihissalam kemudian jatuh dari surga, keluar dari surga, hanya gara-gara satu perintah, jangan makan. Cuma satu. Lalu bagaimana mereka yang makan semua apa yang dilarang oleh Tuhan? Saya kira begitu, saudara-saudaraku.
Ya, anak-anak sekalian yang mau belajar apologetika Islam, apologet Kristen, wajib hukumnya kalian membekali diri kalian dengan materi-materi seperti ini. Bahwa Paulus ketika kembali ke Yerusalem, Paulusnya bertobat dari mengajarkan makan babi, mengajarkan tidak bersunat. Dalil Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Jadi kita tidak mengada-ngada. Saya kira begitu. Silakan diambil alih. Makasih. Luar biasa. Terima kasih Bang Firman. Wah, Bang berlogika. Sama-sama Bang. Lanjut. Langsung turun dua-duanya. Luar biasa. Mana lagi nih? Siapa yang mau naik? Wah, yang muslim tahan dulu lah. Ntar saya undang lagi Bang, sabar Bang ya. Siapa? Bang Raja Debat. Monitor Bang Raja Debat. Oh, ini si Josan. Ada Josan Bang. Oke, selamat siang Bro Josan. Silakan berdiskusi dengan santun, dengan elok ya. Silakan Bro Josan, buka mic-nya, jangan ditutup mic-nya. Bro Josun. Selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Iya, oke. Silakan Bro Josan. Enggak sih, saya hanya mau tanya, tapi di luar konteks keagamaan bisa ya? Boleh. Gimana Pak nih? Suma, selamat pagi, Oh, ya. selamat siang Pak Suma. Oke. Iya, selamat siang. Ya Pak Suma, bagaimana ini di luar konteks keagamaan ya? Iya. Rezeki itu memang sudah diatur ya sama Tuhan ya kepada setiap manusia. Tetapi bagaimana tips dari Bang Suma agar orang itu bisa hidup dengan sejahtera dalam konteks ini di luar keagamaan ya Pak? Baik, terima kasih Pak Suma. Apa ini? Saya belum nangkap Bang. Gimana maksudnya gimana? Begini Pak. Ya, Orang hidup itu kan butuh proses ya Pak. betul. Dia untuk mencapai suatu kesuksesan, cita-cita, atau apapun itu kan butuh kesuksesan. Nah, pertanyaan saya kepada Pak, bagaimana supaya orang itu bisa memenuhi ekspektasinya, untuk bisa memenuhi kebutuhan dan juga separuh keinginan. Saya nggak bisa bilang semua keinginan, karena apa? Kalau kita berbicara semua keinginan, manusia itu belum tentu tidak akan puas dengan apa yang ada, gitu loh. Gitu Pak Zuma. Iya. Jadi betapa banyak orang kemudian yang mencapai puncak kejayaan materi, pendidikan, ekonomi, politik, dan seterusnya. Tapi ujung-ujungnya mereka merasa hampa. Kenapa? Karena ada ruang kosong yang tidak terisi di dalam hatinya. Apa itu? Bertuhan kepada Sang Khalik yang telah mengadakan dirinya di atas muka bumi ini. Maka suksesnya ketika manusia itu bisa dikatakan sukses, ketika manusia itu bisa mendudukkan dirinya sebagai hamba kepada Tuhan yang betul. Orang yang kemudian sampai kepada level ini, materi bukan ukuran, harta bukan ukuran, tahta bukan ukuran, wanita bukan ukuran. Tapi yang menjadi kemudian acuan kepuasan keberhasilan hidupnya adalah ketika dia mampu memanage dirinya untuk kemudian tunduk kepada pencipta langit dan bumi. Itu yang betul. Maka dalam kisi-kisi ini, orang yang berhasil menata hidupnya adalah orang yang bisa mendudukkan kemudian bahwa manusia itu adalah makhluk, dan di ufuk yang berbeda, Tuhan itu adalah Khalik yang tidak tersentuh oleh dimensi waktu dan ruang. Ini orang yang selalu menjaga kemudian marwah hidupnya sebagai manusia. Langkahnya tertata, ucapannya tertata, perbuatannya tertata, langkahnya tertata. Kenapa? Karena selalu bersama dengan Tuhannya. Ketika dia kaya, yang ada dalam benaknya infak, sedekah, membantu si miskin. Ketika dia sakit, yang ada kemudian senyum, karena menganggap ini adalah penggugur dosanya. Tak ada ruang negatif dalam hidupnya. Itulah orang yang sukses dalam hidup. Ketika dia beragama,
jaminan agamanya tentang keselamatannya nyata, absolut, konkret, tertata, sistematis, dan bukan sebuah ilusi. Ketika kemudian dia menjadi seorang ayah, maka dia menjalankan posisinya sebagai ayah untuk menuntun keluarganya agar terhindar dari kecelakaan dunia dan kecelakaan akhirat. Ketika dia menjadi seorang pegawai, maka dia menjadi seorang pegawai yang taat kepada pimpinannya dan tunduk kepada Tuhannya, sehingga dia yang ada dalam hidupnya hanya senyum, bahagia, dan kemudian sejahtera. Itu hanya bisa didapatkan dalam dinul Islam. Makanya Anda lihat ke barat, kurang apa kehidupan ekonomi mereka? Kurang apa kehidupan strata kehidupan manusia di barat? Kurang apa? Tapi ujung-ujungnya mereka hampa, bukan? Ujung-ujungnya mereka meninggalkan rumah ibadah, bukan? Kenapa? Karena di situ nggak ada Tuhan mereka temukan. Yang mereka temukan hanya ilusi, halusinasi, khurafat. Sedangkan di luar sana, di ufuk sana, ada yang kokoh memperjuangkan kemudian tali agama Tuhan yang sampai ke langit. Hukum-hukumnya tidak pernah berubah 1400 tahun silam. Mereka lirik, ini ada apa ini? Ada apa di ufuk timur sana? Ada apa? Lama kemudian mereka berenung, ternyata kehidupan duniawi sifatnya hanya semu dan sementara, hanya merupakan senda gurau biasa. Yang benar adalah ketika orang itu mampu mendudukkan dirinya sebagai hamba dan hidup rukun dalam keadaannya dalam pangkuan ilahi. Itu baru bahagia. Itu baru sukses. Ketika sedikit-sedikit ada Allah, sedikit-sedikit ada Allah, ada Allah, ada Allah, ada Allah. Itu baru kehidupan yang sukses. Sekarang kalau saya mengatakan ada Yesus, ada Yesus, itu mah cerita 2000 tahun yang lalu. Ada Yesus, itu pun cuma di sana. Tapi bagaimana cerita yang kita bisa menghadirkan? Dia sosok manusia, dia makhluk, dia ciptaan, tak berdaya kemudian. Tidak memuaskan batin kita. Apa yang terjadi? Lahirlah yang disebut kecemburuan akidah. Satu hal sebelum saya akhiri. Apa bukti bahwa antara Islam dan Kristen itu ada kecemburuan akidah? Umat Islam tidak pernah membuat blog di internet, tidak pernah membuat kemudian link, tidak pernah membuat tulisan-tulisan yang mengatasnamakan Kristen tapi isinya Islam, atau mengatasnamakan Islam tapi isinya Kristen. Satu, umat Islam tidak pernah membuat buku itu untuk menjebak orang-orang di luar Islam untuk masuk Islam. Umat Islam tidak pernah tampil berpura-pura menjadi pendeta untuk sekedar untuk menyesatkan orang-orang di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam. Umat Islam tidak pernah menerjemahkan Al-Quran kitabnya untuk seakan-akan seperti kitabnya orang di luar Islam, supaya orang di luar Islam bisa masuk dalam Islam. Orang Islam tidak perlu mendirikan sebuah sekolah untuk mempelajari tentang kristenisasi agar orang-orang Islam bisa melancarkan aksi memualafkan kemudian. Tak ada. Kenapa? Karena dalam ajaran agama Islam tak ada yang disebut kecemburuan akidah. Apa yang bisa kami cemburukan dari kalian? Kalian menyembah 3 Tuhan, kalian menyembah makhluk Tuhan, kalian menyembah kepada sosok yang kami kenal sebagai ciptaan Tuhan, utusan Tuhan, Nabi Tuhan, Rasul Tuhan. Kalian mengkitabkan sebuah kitab yang dikatakan kitab kami sebagai tulisan manusia-manusia biasa. Apa yang membuat kami cemburu? Tak ada. Yang ada adalah kasihan. Sebaliknya, di sisi yang berbeda, kalian cemburu melihat umat Islam ketika ada lantunan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua bisnis berhenti, semua jabatan hilang, semua pangkat hilang, semua upaya hilang, semua menjadi lemah di hadapan Tuhan. Mereka berbondong-bondong masuk masjid, sujud di hadapan Tuhannya, cemburu. Pada bulan puasa, kami berbondong-bondong meramaikan pasar, meramaikan mal-mal untuk belanja dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu terjadi 30 hari lamanya. Apa yang terjadi? Kecemburuan akidah. Ketika kitab suci kami masih melantunkan original teksnya, kalian malah sibuk revisi terjemahan, revisi terjemahan, revisi terjemahan. Kecemburuan akidah. Ketika kemudian umat Islam sibuk membacakan Al-Quran, menanamkan akidah Al-Quran kepada anak-anaknya, kalian justru sibuk kemudian merevisi terjemahan dan menggunakan istilah-istilah Bible yang bersumber dari Al-Quran. Kecemburuan akidah. Kalian melihat kami merayakan Idul Fitri, Idul Adha, kurban-kurban yang kami persembahkan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi-Nabi, bahkan yang ada tertulis dalam kitabmu. Sementara kalian Natalan, kalian Tahun Baruan, kalian kemudian memperingati ajaran-ajaran dalam agama Kristen kalian. Di dalam kitab kalian tak ada, kosong ajaran itu. Yang terjadi Banyak muncul kali lagi cakap muncul, Mas. kecemburuan akidah. Jadi saudara,
Umat Islam itu puas dengan agamanya. Kitab sucinya dikenal oleh pembawa agamanya, pencipta langit dan bumi yang disembah juga mengenal Qur'annya, segala aspek yang menjadi tuntunan, runutan, hasil daripada keislaman seseorang, semuanya mendapatkan legitimasi dan validasi dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang mereka sembah, dan juga utusan Tuhan yang bernama Nabi Muhammad SAW. Puas kami dalam Islam ini, tak ada kecemburuan akidah. Sedangkan kalian, tengoklah, kalian menuhankan sosok Kristus. Adakah Kristus yang disebut Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Tak ada. Kalian ibadah minggu. Adakah Yesus kemudian mengajarkan ibadah minggu? Kalian makan babi. Adakah Yesus mengajarkan makan babi? Kalian kemudian percaya kepada Paulus. Adakah Yesus mengenal Paulus? Semua yang kalian lakukan sebagai rutinitas ibadah sama sekali melahirkan bukan ketenangan, tapi yang ada adalah kecemburuan akidah. Maka yang muncul pada endingnya adalah Kristen selalu berusaha untuk memurtadkan umat Islam, sedangkan umat Islam selanang boy duduk di teras rumah, minum kopi sambil kipas-kipas membaca Al-Quran tanpa harus menjadi berpura-pura Kristen untuk mengisahkan orang Kristen. Subhanallah. Itulah fakta kebahagiaan. Jadi pencapaian kehidupan manusia hanya bisa ditemukan melalui dinul Islam, ajaran Islam. Allahu Akbar. Silakan. Ngomong terus kau. Tapi kan kau disuruh bertanya, saya disuruh menjelaskan. Ya ngomonglah. Tapi kan Islam disebarkan dengan pedang. Saudaraku. Loh, kata ustadzmu. Betul. Betul Ya, itu. Betul. Saya jelaskan. Ketika Nabi Musa alaihi salam datang, apakah ajarannya kemudian langgang sampai hari ini? Tidak. Yesus datang. Apakah ajaran Yesus langgang sampai hari ini? Tidak. Yang penting Ajaran Musa disebarkan dengan pedang. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 nomor 23. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa seorang nabi akan diutus oleh pencipta langit dan bumi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi dan akan terjadi. Apa itu? Siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibunuh, akan dibasmi, akan dilenyapkan. Kenapa? Nabi Musa ketika ada yang menghalang di depannya, Nabi Musa diperintahkan, bunuh, jangan kau biarkan apapun yang bernapas di hadapanmu. Kepung. Kenapa bisa demikian? Karena manusia cenderung kepada kesesatan. Maka untuk menegakkan kebenaran perlu jihad, perlu perjuangan, juang dengan tenaga, juang dengan ekonomi, juang dengan waktu, juang dengan pemikiran, juang dengan berdialog seperti ini. Karena kalau tidak, maka iblis akan berkuasa atas kebenaran. Ingat, iblis selalu ingin menghancurkan kebenaran. Maka harus ada yang menegakkan kebenaran itu agar iblis itu bisa dikebiri, bisa habis, bisa minoritas, bisa hancur, bisa tergolong, dan bisa kemudian terhapuskan di bumi pertiwi ini. Itu jelas itu. Jadi kalau Islam harus ditegakkan memang. Faktanya sekarang, sabar dulu, 10 detik. Faktanya sekarang, 10 detik. Faktanya sekarang adalah, Anda boleh ngomong nanti 4 jam atau 2 tahun berturut-turut tanpa ada yang mengganti. Dengarkan, faktanya sekarang, ketika Nusantara ini sepi dengan Islam, sepi dengan Kristen, yang ada hanyalah ajaran politeisme atau ajaran animisme. Islam datang ke Nusantara, memeluk Nusantara dengan kasih sayang, dengan lembut. Islam datang melalui pedagang-pedagang Jazirah Arab. Lembut Islam, Nusantara menjadi mayoritas Islam. Bandingkan Kristen, datang ke Nusantara nih dengan cara apa? Pedang, penjajahan, pembunuhan, penekanan, teror. Dimiskinkan orang Nusantara ini, dibodohkan kemudian orang Nusantara ini, ditakutkan mencekam orang Nusantara ini, baru kemudian mengutus para misionaris untuk memurtadkan menjadi Kristen. Itu fakta real, itu real, itu real. Tidak bisa kemudian saudara grid bantah. Demikian. Majapahit dan Kerajaan Sunda itu gimana? Itu siapa yang membuat mereka hancur, Pak? Itu politik. Iya, itu politik di antara kerajaan. Itu politik antar kerajaan. Tapi yang pasti kemudian mereka damai sejahtera setelah memeluk Islam. Coba dijelaskan. Kerajaan Sunda, Kerajaan Majapahit itu bukan. Mereka kemudian sebelum Islam datang mereka sudah berperang. Ya, saya bertanya, siapa yang hancurkan, Pak?
Yang hancurkan itu ego mereka, politik mereka. Oh. Tetapi mereka kemudian bukan dihancurkan Belajar lagi, karena Pak. dinul Islam. Bukan Islam yang datang yang menghancurkan mereka. Justru mereka Kita- menjadi kerajaan damai sentosa ketika mereka memeluk ajaran agama Islam. Itu Udah, fakta, gini, itu gini. real. Boleh, Nah, Pak, sebaliknya ada ruang yang terpisah. Apa itu? Setelah kemudian Kristen masuk ke Nusantara, Katolik masuk ke Nusantara. Dia melalui apa? Peperangan, pembunuhan. Jutaan wanita menjadi janda dibuatnya. Jutaan anak-anak menjadi yatim piatu dibuatnya. Kapan tuh, Pak? Itu fakta. Kapan peristiwa itu? 350 Kapan tahun Mana datanya? lamanya. Apa yang diwariskan? Baru aja kau. Sabar. Apa yang diwariskan Belanda kemudian itu- penjajah yang beragama Iya. Kristen? Gereja, apalagi lembaga Bible, apalagi Kristen, apalagi konsep Katolik, itu yang diwariskan oleh penjajah. Terus ilmu juga jangan lupa. Seperti rel kereta Ilmu itu. itu tanpa Nah. penjajah juga orang sudah paham ilmu. Ngawur aja kau. Itu yang Anda harus paham. Ya. Sekarang boleh Gini, nggak Pak saya Suma. balik bertanya? Giliran saya Pak boleh Suma, fokus, bertanya nggak? Pak Suma, fokus dengan apa yang saya tanyakan tadi. Saya sudah menjawab Saya- itu sekaligus menjawab saudara Grit. Gini, Pak. Dah. Saya bertanya- Sekarang boleh nggak saya balik nanya? Sabar Pak Suma, izin Pak, saya ini nih. Tadi saya bertanya di luar konteks keagamaan. tetapi Ya sama. Bapak langsung- Saya mengurai juga di luar konteks. Oke, Saya sekarang secara saya keseluruhan. Saya keseluruhan. Oke, Hanya karena saya sabar. seorang Muslim, tak ada sisi di luar hidup saya yang bisa terlepas dari agama saya. Itulah Islam. Oke, berarti itu begini. Saya mau boleh balik bertanya. nanya? Enggak. Gini Pak. Oh, Ini nggak profesi, boleh. Pak. Ini profesi Pak. Bukan saya mau Nggak boleh bertanya. saya balik nanya. Oke. Sabar Pak, sabar. Apakah Bapak membahas agama ini itu profesi ya? Islam diajarkan menyeru. Bukan, saya tanya Anda. Serulah pribadi. manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran, dengan hikmah. Maka umat Islam semuanya profesinya adalah menyeru Iya, kepada manusia agar Anda selamat. pribadi. Sama seperti ajaran makhluk yang keluar dari kubur. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi murid dari makhluk yang keluar dari kubur. Sama itu amanat agung katanya. Nah, Anda selalu Iya kan? dikatakan gurunda. Saya mau tanya, Anda ini gurunda. Orang-orang itu menyebut profesi. saya gurunda, orang-orang yang menyebut aku itu. Aku tidak pernah mengatakan diriku adalah guru. Tapi bagi orang Kristen, aku bukanlah seorang guru. Aku Ya, adalah master di atas segala master. Ya itu maksudnya profesi. Pak. Ya, betul. Oh profesi. Makanya itu Ya. saya mau bertanya. Saya bagaimana penginjil cara jalanan. sukses- Kenapa? Cara sukses Saya boleh seperti bertanya? Anda gitu. Gini Pak, sabar dong. Saya Ketakutan ingin kali tanya, ditanya. Ya, untuk cara sukses Pak, Pak Sumba itu seperti apa gitu? Ya Kan tadi Pak itu Sumba sekarang gini. sukses, udah sukses, alhamdulillah. Sorry, gini. Maksudnya Pak itu kan sekarang sudah bisa beli mobil mewah, ya kan Pak Suma. Itu maksudnya gimana supaya yang lain juga bisa seperti Pak gitu. Ya usaha dong, usaha, ikhtiar, doa, usaha, jangan bermimpi. Bukan gini Jangan maksudnya. bermimpi masuk surga tapi tak ada usaha. Hanya dengan mengatakan halilintar masuk surga itu mimpi. Usaha, bekerja, usaha jangan tidur. Usaha. Profesi itu kan dijalankan itu kan untuk menghasilkan sesuatu income. Jadi Pak ini kan ngomong kan ini koin kan masuk terus nih kan. Itu Oh, maksudnya jangan bilang kalau dari koin. saya cuma bertanya. Jangan bilang kalau koin, memalukan Ada itu. juga yang Saya langsung dari SD kelas 5, orang tua saya sudah membidik betis dan paha saya untuk berdiri menjadi seorang pebisnis. Oke, Pak, izin tanya Saya Pak. pengusaha dari kecil. Iya, saya ngerti. Apa yang Pak lakukan ini apakah perpuluhan tidak? Bentuk Oh, perpuluhan? enggak ada perpuluhan. Saya Iya, dari Pak. Facebook, Saya mau tanya, dari Pak. Facebook, dari tahun 2008, saya sudah berkarya di bidang ini. Tak ada duit. Saya masuk di TikTok juga karena sudah ada, tak ada lagi Oten di Zoom. Ini kalau misalnya ada lagi aplikasi baru, tempat para penghujat nongkrong, saya akan tinggalkan TikTok dan akan ikut ke sono. Saya di Facebook, setelah penghujat di Facebook. Saya ke Zoom, setelah penghujat di Zoom. Saya diajak teman-teman masuk ke TikTok setelah menemukan para misionaris laknat ada di TikTok. Pahami Oke, itu. Pak Suma, Besok hari gini, kalau gini. kalian bikin dalil, kemungkinan Anda bisa ngomong seperti itu. Tapi pada faktanya, pada prinsipnya, apa yang saya lakukan ini karena niat Allah.
ingin menyelamatkan orang-orang saudara-saudara saya yang tersesat, Anda tidak kasih saya koin juga enggak apa-apa. Lagian juga saya enggak pernah minta koin. Dan yang memberikan koin juga adalah umat Islam, bukan orang Kristen. Mereka memberi ikhlas. Jadi bukan karena itu. Saya bicara dari jam 7 subuh, jam 7 pagi, sampai jam 3 subuh, bahkan jam 4 subuh. Anda bayar saya 50.000. Sementara saya pebisnis. Saya properti bisnisnya, saya developer, saya pengembang. Ratusan rumah saya harus jual. Iya, ngerti Pak. Nah itu dia, makanya jangan melarikan ke arah bisnis. Ini mah cemburu ekonomi jadinya. Bukan cemburu gini. Kan di apa medsos ini kan dikenal Zuma sama siapa namanya tuh, Edis ya, Edis TV, 2 orang nih. Nah, Zuma sama Edis. Nah, Zuma sama Edis ini kan dikenal. Jadi gini Pak, maksud saya bagaimana kalian berdua ini? Apakah kalian berdua ini Jangan sama-samakan saya dengan Edis. Nggak level. Udah izin Bang Zuma. Ini Saya kalau mau koin, saya tinggal ngomong sama netizen. Ini ada 1.200. Teman-teman sekalian, saya mau beli obat. Tolong kirim gift. Cuman ngomong kayak gitu berhamburan gift. Tapi apakah pernah saya lakukan itu? Pernah nggak saya lakukan itu? Nggak pernah saya lakukan itu. Oke, sekarang gini, saya minta sama Pak Suma, tolong dong nih, coba dibuatin sampai 2.000 nih koin saya, coba. Bisa nggak? Wah, saya nggak begitu. Saya bukan Edis. Saya bukan kalian. Saya bukan kalian yang menggunakan akun bodong mengatasnamakan Bang Zuma. Berapa banyak akun dari Oten namanya Bang Zuma. Untuk apa? Menipu orang. Menipu kemudian orang supaya dapatkan gift. Pura-pura jadi Muslim, pura-pura jadi Bang Zuma demi untuk dapatkan gift. Itu di kalian. Di saya enggak. Bukan begitu caranya. Mau tahu? Anak yatim piatu yang saya besarkan dari nol, itu ada 14 orang sekarang nih. Belum lagi di MMCI. Ada puluhan orang di sana yang harus makan. Belum lagi tukang di perumahan saya itu ada puluhan yang harus makan di sana. Terus saya di sini cari koin gitu. Cari koin untuk menghidupi orang ratusan yang makan dari tangan saya. izin Bang Zuma. Aneh. Joson, kamu niatnya diskusi apa enggak? Kamu enggak pada substansinya kamu bicara di sini. Iya, silakan diskusi. Saya balik nanya, kalau diskusi saya balik nanya. Boleh gini. Nggak usah omong-omong tentang kebaikan kita, Pak. Nggak usah, kita lawan, Pak. Kamu yang Nggak boleh, Pak. Kamu bertanya, kamu belum tahu aja. Kamu belum tahu aja di dunia nyata itu seperti apa. Ya tidak seperti kalian, ada yang disebut perpuluhan. Di Islam itu nggak ada. Kau pergi ke masjid, kau cari sendal yang paling busuk, yang paling bonyok, yang paling peot, cari sendalnya. Itu sendalnya Pak Imam. Yang masih pakai sepeda ke masjid itu imam. Asal kau tahu, kau pergi ke gereja, cari mobil yang paling mewah, cari sepatu yang paling mahal di situ. Siapa punya itu? Nabimu itu bisa baca tuh buta huruf, Juma. Nanya serius, hujat ini. Allahu Akbar. Kalau Yesus bisa baca nggak? Enggak, bukan menghujat, saya nanya dulu. Nggak perlu. Nggak perlu. Nabi Muhammad tidak bisa membaca Taurat, tidak bisa membaca Injil. Makanya dia tidak ngarang-ngarang. Al-Quran, kemudian dia yang mengajarkan, dia yang mentafsirkan, dia yang mengurai. Dan tak ada ilmu di atas muka bumi ini yang bisa melampaui Al-Quran. Dengan kata lain, Nabi Muhammad buta huruf terhadap kitab sebelum Al-Quran, tetapi Al-Quran mengurai perut bumi, perut langit. Itu fakta real. Bagaimana Nabi Muhammad menjelaskan lapisan ozon, bagaimana Nabi Muhammad menjelaskan embrio, bagaimana Nabi Muhammad menjelaskan dasar laut, bagaimana Nabi Muhammad seluruhnya dijelaskan. Itulah yang kemudian kami pahami, manusia paling cerdas di atas muka bumi ini adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana mungkin Al-Quran bisa mengurai, sedangkan pada saat itu Nabi Muhammad tidak ada alat untuk melakukan penelitian, penyelidikan, tak ada. Tapi seketika beliau uraikan. Itulah bukti bahwa manusia yang paling cerdas di atas muka bumi
adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana mungkin bisa cerdas, cuma orang buta huruf. Terus bahasa Arab bisa dia baca gitu. Udah kau nulis. turun, kau ke Ingat gereja, tuh. colok pantat pendeta, isap tanganmu. Saking cerdasnya orang Nabiku nanya Nabi kok. Muhammad, Orang nanya. saking cerdasnya Nabiku Nabi Muhammad, ajarannya pun Baper dirampok kau sama ya. Kristen. Kata Allah kalian rampok, kata Khalik kalian rampok, kata Nabi, kata Rasul, Roh Kudus, Alkitab, semua kalian rampok. Itu bukti daripada kecerdasan Nabi Muhammad. Adakah kemudian terjemahan Al-Quran diambil dari kitab kalian? Tidak ada oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ilmu Nabi Muhammad itu adalah ilmu yang langsung datang dari pencipta langit dan bumi yang maha mengetahui. Maka pantas ditiru oleh agama lain. Pantas kitabmu comot-comot ajaran beliau. Karena ajaran beliau adalah kebenaran. Yang mencomot, yang meniru adalah yang palsu. Meniru kepada yang asli. Tuhanmu tak pernah disebut dengan sebutan Allah. Hari ini kau menyebut Allah lebih sering daripada menyebut Theos. Tuhanmu tidak pernah menyebut kitabmu dengan sebutan Alkitab. Hari ini mulutmu lebih rajin menyebut Alkitab daripada menyebut Biblika. Hayo, lebih rajin kau mengatakan kata Roh Kudus daripada kau berkata Pneuma Hotheos. Lebih rajin. Artinya bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kau benci, tapi kau tidak sadar bahwa kemanusiaanmu jatuh cinta terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catat itu. Catat itu. Agamamu jatuh cinta kepada nabiku. Buktinya ajarannya pun kau comot masuk ke dalam kitabmu. Malu nggak tuh? Malu. Kau benci Nabi Muhammad, tapi jasadmu, intuisimu sebagai manusia, jiwamu, hatimu, kalbumu, insting kemanusiaanmu tidak bisa berbohong. Tetap saja alam menghantarkan engkau detik demi detik jatuh dan tersimpuh kepada kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau benci beliau, tapi kitabmu sampulnya kau sebut apa? Alkitab. Dari mana kata Alkitab ini? Dari lisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu enggak? Sedunia harus tahu. Kitabmu menyebut sampulnya dengan sebutan Alkitab. Apakah itu ucapan Paulus? Apakah itu ucapan Yesus? Apakah itu ucapan Markus? Apakah itu ucapan yang bersumber dari Lukas, Matius? Ketahuilah, tangan orang-orang pembenci Nabi Muhammad, intuisi kemanusiaannya, insting kemanusiaannya, insting sebagai makhluk yang dicipta dalam bentuk piak sanitakin dalam bentuk sempurna, menghantarkan alam sadarnya untuk menggunakan istilah Alkitab. Kenapa? Karena cakupan ajaran Nabi Muhammad seperti magnet yang menarik semua makhluk menuju kepada dirinya. Itu fakta, itu real. Dari mana Kristen Indonesia mengambil kata Alkitab untuk dinobatkan di atas bukunya? Dari mana? Bahasa Ibrani tak ada kata Alkitab, bahasa Yunani tak ada kata Alkitab, Septuaginta tak ada, Aramaik tak ada. Satu-satunya kata Alkitab sumbernya hanya Al-Quranul Karim. Dari lisan Nabi Muhammad yang kalian benci. Kalian benci Nabi Muhammad, kalian benci. Tapi kemanusiaanmu sebagai ciptaan pencipta langit dan bumi yang maha suci, sadar ataupun tidak sadar, suka ataupun tidak suka, jasadmu mengarah kepada ketundukanmu, ketidakberdayaanmu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hal apa? Apakah bisa Al-Quran diterjemahkan? Lalu kemudian Al-Quran disebut Injil. Apakah Al-Quran bisa diterjemahkan? Lalu Al-Quran disebut Bible. Apakah Al-Quran bisa diterjemahkan? Lalu dikatakan ini adalah evangelis. Boleh enggak? Boleh enggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena kemanusiaan, insting kemanusiaan tidak pernah jatuh cinta kepada buku-buku karangan manusia. Tetapi you, sebagai Kristen, sebagai pembenci Nabi Muhammad, insting kemanusiaanmu sebagai makhluk ciptaan yang maha suci, menghantarkan kau tunduk kepada kebenaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fakta, itu real. Juma kok baper sekali kau Juma. Itu fakta, itu real. Nanya doang Dari kok. mana Kristen mengambil kata Alkitab? Dari ketundukannya secara tidak sadar kepada ajaran Nabi Muhammad.
Dari mana kemudian orang Kristen menyebut dewa mereka dengan sebutan Allah? Dari ketundukannya sebagai manusia yang mereka tidak sadari. Dari mana kemudian mereka menyebut Paulus dengan sebutan rasul? Dari ketundukannya sebagai manusia ciptaan yang maha suci untuk mendekatkan dan tunduk kepada lisan baginda Rasul Muhammad SAW. Dari mana orang Kristen mengambil kata iman? Dari mana orang Kristen mengambil kata malaikat, kata iblis, kata setan, kemudian kata nabi, kata rasul? Dari mana? Dari kedekatannya dia terhadap kemanusiaannya yang tidak bisa terganggu kemudian dari hal-hal yang buruk, yaitu roh. Roh tidak bisa diwarnai oleh kejahatan. Sejahat-jahatnya orang Kristen tidak akan pernah bisa mewarnai ruhnya. Kenapa? Karena ruh yang ada pada diri Kristen adalah ruh yang berasal dari pencipta yang maha suci. Maka ruh yang ada pada diri orang Kristen menghantarkan jasadnya untuk tunduk kepada ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa buktinya? Mereka lebih sering menyebut Allah daripada Theos. Mereka lebih sering menyebut kata Alkitab daripada Bible. Mereka lebih sering menyebut Rasul daripada kata Apostolos. Itulah bukti bahwa Al-Quran, Nabi Muhammad dengan sadar bahwasanya dia diutus untuk rahmatan lil alamin. Buktinya, pembencinya pun tunduk berserah diri kepada kebenaran Nabi Muhammad SAW. Itu fakta. Itu real. Nabi Muhammad tidak pernah disebut oleh umat Islam dengan sebutan Apostolos Muhammad. Tidak pernah. Nauzubillah summa nauzubillah. Tidak pernah. Tidak pernah kemudian Nabi Muhammad disebut dengan sebutan gelar Paulus. Enggak pernah. Tapi Paulus acap kali disebut dengan gelar Nabi Muhammad. Rasul. Rasul. Kenapa Aku kata nggak Rasul tunduk, itu diambil? Juma. Karena cakupan kata Rasul syarat muatan kebenaran ilahi. Ada enggak umat Islam yang bisa menyebut Nabi Muhammad dengan sebutan apostolos? Ada enggak? Sebagaimana kemudian gelar Paulus. Ada enggak? Enggak ada. Jijik, menjijikkan, najis tralala trilili. Kenapa? Karena tak ada magnet. Tak ada magnet kebenaran yang ada di situ yang bisa ditiru. Tapi mereka meniru-niru kata Rasul, mereka meniru-niru kata ayat, mereka niru-niru kata Allah, mereka meniru kata Alkitab. Kenapa? Karena kata-kata ini adalah syarat dengan kebenaran ilahi. Itu fakta, itu real. Segera Itu cukup. Ya, itu jawabannya Segera apa tadi, cukup, Juma? Dinda Buta Ardiansa. huruf apa bisa baca, Silakan Juma? diambil alih. Silakan diambil Buta alih. huruf apa bisa baca, Juma? Diajarkan kepada mereka manusia buta huruf yang tidak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Ajarkan kepada mereka supaya sadar bahwa yang buta huruf itu mereka. Bukan cuman buta huruf, buta hati, buta akal, buta segala-galanya. Sampai Enggak, makhluk nabimu. yang keluar dari kubur dia sangka Nabimu Tuhan. buta- Gila nggak? Sebodoh-bodohnya umat Islam kalau anda manusia keluar dari kubur paling tidak dianggap setan, hantu, kuntilanak. Jawabannya apa, Juma? Sebagaimana orang-orang Yahudi ketika ada Yesus keluar dari kubur di dalam Lukas 24 nomor 37 mereka menganggapnya Tuhan. Mereka menganggapnya hantu. Tapi orang yang buta huruf, buta segala-galanya, orang yang keluar dari kubur disebut Tuhan. Halilintar. Kenapa demikian? Karena mereka buta segala-galanya. Sekira begitu teman-teman sekalian, Dinda saya, Edewel dan juga Dedi Jawabannya dan juga apa, Raja Juma? Debat Islam. Silakan dilanjutkan Dinda Ardiansa. Saya ada kegiatan saya ingin belajar tentang naskah yang saya diberikan. Kau Demikian, emosian silakan kau, Juma. lanjut. Santai, Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Juma santai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.